Ranu Kumbolo merupakan bagian yang sangat ikonik dari Gunung Semeru. Danau ini memang terbilang menakjubkan sehingga hampir tidak mungkin untuk mengabaikannya. Lokasinya yang tepat berada di jalur pendakian Gunung Semeru, seolah menjadi energi tersendiri bagi para pendaki untuk dapat segera mencapainya. Namun di balik kecantikannya, Ranu Kumbolo rupanya menyimpan misteri yang telah menjadi rahasia umum bagi para pendaki. Banyak sekali para pendaki yang bersaksi pernah melihat sosok wanita cantik mengenakan pakaian kuning berkilauan di danau ini. Konon wanita ini disebut-sebut sebagai Dewi yang menjelma sebagai ikan mas penghuni danau itu. Lantas bagaimanakah kisah sebenarnya? Saksikan kisah ceritanya di YouTube channel Legenda Indonesia. Dikisahkan bahwa asal-usul Danau Ranu Kumbolo berawal dari kisah kehidupan sepasang suami istri yang hidup dengan serba keterbatasan. Mereka menjalani kehidupannya di sebuah rumah gubuk kecil yang berada di dalam hutan di kaki Gunung Semeru. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka sepenuhnya mengandalkan dari hasil alam di hutan tersebut. Berbagai macam tanaman makanan pokok mereka tanam di sana, seperti tanaman singkong, pepaya, sebidang lahan yang ditanami padi, dan lain sebagainya. Walaupun menggantungkan hidupnya kepada alam dan hidup dengan sederhana, mereka menjalaninya dengan penuh syukur dan bahagia. Suatu ketika, sang istri yang tengah mengandung anak dari hasil hubungan asmara mereka, hari itu ia merasa lapar dan tiba-tiba ingin sekali memakan ikan. Ia kemudian memohon kepada suaminya untuk mencarikannya seekor ikan agar bisa ia makan. Kang Mas, sepertinya aku sudah lama sekali tidak makan ikan. Bahkan aku sudah lupa kapan terakhir aku makan ikan. Aku juga sama, Dek. Selama kita tinggal di sini kan kita memang tidak pernah pergi kemana-mana. Aku juga belum pernah mencari ikan di sini. Tapi tiba-tiba hari ini aku merasa ingin sekali makan ikan. Oh, sepertinya itu bukan kamu yang pengen, tapi anak kita yang ada di perutmu itu. Akang, aku tidak sedang bercanda. Jadi gimana? Apa kamu ingin aku mencarikanmu ikan hari ini? Boleh, Kakang. Akang tidak marah kalau aku minta dicarikan ikan. Tentu saja tidak, sayangku. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita makan yang ada dulu. Setelah itu nanti aku akan pergi memancing di sungai bawah sana. Baik, Kang. Terima kasih banyak. Sayang, kau tak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi kewajibanku sebagai suamimu. Akang bisa aja. Sang suami yang sejatinya memang begitu menyayangi istrinya itu, tanpa pikir dua kali langsung menuruti permintaannya dan berniat akan memancing ikan hari itu juga. Setelah selesai menyantap singkong rebus yang telah dipersiapkan istrinya, sang suami segera mengambil pancing yang ia miliki dan bersiap pergi ke sungai untuk memancing ikan menuruti keinginan istrinya. Sungai itu berada cukup jauh dari gubuk tempatnya tinggal dan memang terdapat banyak sekali ikan di sana. Sembari menikmati perjalanannya, sang suami sesekali melihat hutan di sekelilingnya untuk mencari sesuatu yang dapat ia bawa pulang dan dimakan bersama istrinya. Hutan yang masih sangat asri dan berada tepat di kaki Gunung Semeru membuat tanaman di sana tumbuh dengan subur. Banyak sekali yang dapat mereka manfaatkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik sayuran maupun buah-buahan. Oh ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu sepasang suami istri ini. Maaf kami lupa. Sang suami ini bernama Prapto, sedangkan istrinya dikenal dengan nama Yatmi. Nah, kalau gini kan enak ceritanya. Ceritanya mau dilanjutkan nggak? Like dulu dong video ini kalau mau lanjut. Sesampainya Prapto di sungai itu, ia segera mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai umpan dan mencari tempat yang nyaman untuk dia memancing. Dari tempatnya duduk, Prapto dapat melihat beberapa ikan besar yang berseliweran di dalam air. Hal itu membuat Prapto sangat yakin ia akan mendapatkan ikan yang banyak untuk diberikan kepada istrinya.
Banyak sekali ikannya, besar-besar. Pasti istriku senang sekali kalau aku pulang bawa ikan banyak. Setelah mempersiapkan pancing dan memasang umpan, Prapto tanpa menunggu lama langsung melemparkan kail itu ke arah segerombolan ikan yang ia lihat. Kalian pasti pada belum sarapan kan? Nih aku kasih makan. Ayo dimakan, jangan pada rebutan. Prapto yang tengah asik memancing, tiba-tiba dikagetkan oleh sapaan seorang pemuda yang sepertinya akan pulang setelah mencari rumput di hutan itu. Memangnya ikan di situ banyak, Kang? Banyak nih Kang, besar-besar pula. Ya dipancing lah, goblok. Diancuk kon. Setelah menunggu cukup lama, rupanya hari itu tak sesuai dengan apa yang diharapkan Prapto. Ikan yang banyak itu terlihat cuma mondar-mandir saja sedari tadi. Tak ada satupun yang memakan umpan pancingnya. Prapto pun merasa agak kesal dan tak berhenti menggumam. Prapto merasa kesabarannya benar-benar sedang diuji. Ia khawatir akan mengecewakan istrinya apabila pulang tanpa membawa ikan. Namun beberapa saat kemudian, ketika Prapto sudah benar-benar merasa bosan, tiba-tiba saja umpannya seperti dilahap oleh seekor ikan yang sepertinya berukuran besar. Gila, sepertinya ini ikan besar, tenaganya kuat sekali. Aku harus bisa mendapatkannya. Akhirnya setelah melalui pertarungan yang cukup panjang, Prapto akhirnya bisa membawa ikan itu naik ke daratan. Memang dugaannya tidak salah, ikan mas itu cukup besar. Namun anehnya ikan itu memiliki sisik yang terlihat berkilauan, tidak seperti ikan-ikan pada umumnya. Prapto merasa agak aneh dengan ikan itu. Ikan apa ini? Warnanya cantik sekali. Sebenarnya sayang kalau harus dimasak, tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan lain daripada membuat istriku kecewa. Prapto yang masih terkagum-kagum dengan kecantikan warna sisik ikan itu, tiba-tiba terkejut dengan kemunculan suara seorang perempuan. Tolong lepaskan aku. Suara siapa itu? Aku ikan yang sedang kau pegang. Cepat lepaskan aku. Apa? Tidak mungkin. Prapto yang terkejut dan merasa sedikit ketakutan, segera melemparkan ikan itu ke tanah. Dan tiba-tiba saja ikan itu seketika berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Tidak mungkin. Kamu siapa? Jangan coba-coba menakutiku. Aku tidak menakutimu. Aku Dewi penunggu sungai ini. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu kepingan emas dari sisiku kalau kau mau. Tapi istriku sedang mengandung dan ingin sekali makan ikan. Aku tidak ingin mengecewakannya. Kau bisa beli ikan di pasar dengan emas pemberianku dan berikan ikan itu kepada istrimu. Benar juga. Ya sudah, coba kau buktikan. Mana emasnya? Prapto yang masih belum percaya dengan perkataan ikan jelmaan itu, tiba-tiba terkejut melihat perempuan itu sudah menggenggam beberapa kepingan emas. Ternyata benar. Kalau begini aku bisa jadi orang kaya raya. Ya sudah, berikan emas itu padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Setelah menerima kepingan emas itu, Prapto kemudian melanjutkan pernyataannya. Tapi aku juga tidak akan melepaskanmu. Aku akan membawamu pulang. Aku mau kamu selalu memberiku emas seperti ini. Tapi kau harus menerima syarat dariku. Kau harus bisa merahasiakannya. Tidak boleh ada satupun yang mengetahuinya, termasuk istrimu. Baiklah, aku akan menyembunyikanmu agar tidak ada yang tahu keberadaanmu. Setelah kesepakatan itu mereka sepakati, perempuan itu kembali berubah menjadi ikan dan Prapto segera memasukkannya ke dalam ember untuk membawanya pulang. Namun sebelum ia pulang, Prapto memutuskan pergi ke desa lebih dulu untuk membeli ikan di pasar dengan emas yang diberikan ikan tadi. Sesampainya Prapto di rumah, Prapto segera menyembunyikan ikan itu ke dalam gentong di belakang rumahnya. Prapto menutup rapat gentong itu agar tidak diketahui oleh istrinya. Setelah dirasa sudah aman, Prapto segera mencari keberadaan istrinya dan memberikan ikan yang telah ia beli sebelumnya. Yatmi yang tak merasa curiga sedikit pun menerima ikan pemberian suaminya dan segera memasaknya.
Ikan itu pun mereka makan berdua di malam harinya. Yatmi merasa senang sekali karena keinginannya langsung dituruti oleh suaminya. Ikannya banyak Kakang di sana. Kok Akang bisa dapat ikan banyak sekali? Banyak dek besar-besar pula. Makanya tadi aku agak terlambat pulangnya. Sungainya jauh, Kang. Lumayan juga. Udah hampir mendekati desa. Terima kasih ya, Kang. Akang sudah menuruti keinginanku. Loh, aku kan sudah bilang itu sudah jadi kewajibanku. Jadi tidak perlu berterima kasih. Tapi kan aku tetap harus berterima kasih. Karena Akang selalu berusaha membuatku senang. Aku juga terima kasih karena kamu udah mau nerima aku apa adanya. Aku merasa sekarang badanku gampang sekali capek, Kang. Padahal seharian tadi aku nggak ngapa-ngapain. Cuman ngambil daun singkong saja di ladang. Ya sudah, cepat dihabiskan terus istirahat. Kandunganmu kan udah semakin besar. Kamu harus banyak istirahat. Iya, Kang. Sebentar lagi. Mereka romantis sekali. Kalian jangan iri ya. Beberapa hari kemudian, Prapto secara diam-diam melihat ikan ajaib yang ia sembunyikan dari istrinya itu. Ia mengecek di dalam gentong itu, apakah benar ikan itu memberikannya emas lagi. Dan setelah ia membukanya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam air, ia memang benar menemukan beberapa keping emas di dalamnya. Prapto nampak sangat senang melihatnya. Ternyata apa yang dikatakan ikan jelmaan itu tidak bohong. Prapto pun segera mencari istrinya dan mengatakan kalau ia akan pergi memancing lagi di sungai. Yatmi yang memang gemar dengan daging ikan, kemudian mengizinkan suaminya itu tanpa curiga sedikit pun. Setelah mendapatkan izin dari istrinya, Prapto segera mengambil pancing dan pergi meninggalkan istrinya sendirian di sana. Namun ternyata Prapto tidak pergi ke sungai, ia justru pergi ke desa dan hendak menuju ke pasar. Rupanya Prapto ke pasar untuk menjual kepingan emas itu, dan uangnya ia belikan beberapa helai baju untuk istrinya, dan berbagai macam perlengkapan bayi untuk anaknya yang akan lahir tak lama lagi. Berdamai dengan apa yang terjadi. Pasti kalian kira Prapto akan pergi ke tempat karaoke kan? Dan mangku purel di sana kan? Sorry ya, Prapto tidak seperti itu. Hahaha. Astaga, bodoh sekali aku. Harusnya kan aku juga membeli ikan. Mengapa aku bisa lupa? Tapi ya sudahlah, lain kali saja. Setelah sampai di rumahnya, Prapto pun disambut oleh istrinya yang tampak terkejut dengan apa yang dibawa suaminya. Coba tebak apa yang aku bawa. Loh, apa yang Akang bawa itu? Mana ikannya? Bukannya tadi Akang pergi memancing? Aku bawa perlengkapan bayi untuk anak kita nanti. Akang dapat uang dari mana bisa membeli barang sebanyak ini? Aku menemukan emas di sungai itu. Yang benar saja, Kang. Bagaimana mungkin di sungai itu ada emas? Tentu saja benar. Coba kau lihat ini. Aku masih menyimpan sisanya. Syukurlah, Kang, kalau memang benar. Anggap saja itu rezekinya anak kita. Ya, benar sekali. Tadi aku juga membelikanmu beberapa baju. Beneran, Kang? Terima kasih ya, Kang. Tapi aku lupa tidak membeli ikan di pasar tadi. Sudah tidak apa-apa, Kang. Kita kan masih bisa makan yang lain dulu. Ya sudah, ayo masuk. Tadi aku sudah masak daun singkong kesukaanmu. Benarkah? Kebetulan sekali perutku sudah lapar. Rupanya Prapto tetap tidak memberitahu istrinya dari mana emas itu ia dapatkan. Ia tak ingin istrinya kecewa jika tahu ia telah menyimpan ikan jelmaan. Yatmi pun tak pernah merasa curiga, ia percaya sepenuhnya kepada suaminya itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Karena ini bukan hanya sekedar cerita dan legenda, tapi tentang siapa kita. Terima kasih. Suatu ketika, saat Prapto tengah sibuk di ladang memanen beberapa pohon singkong yang telah ia tanam, Yatmi yang saat itu sudah tak mampu lagi membantu suaminya berladang. Hari itu entah mengapa dia ingin sekali membersihkan pekarangan rumahnya. Satu persatu sisi rumah telah ia bersihkan. Kini ia tinggal membersihkan bagian belakang rumahnya. Dikarenakan gentong yang dijadikan Prapto untuk menyimpan ikan ajaib itu berukuran cukup besar, gentong itu pun tak lepas dari pandangan Yatmi. Ia pun segera mendekati gentong itu dan bermaksud merapikannya.
Saat ia baru saja membuka tutup gentong itu, Yatmi terheran-heran melihat seekor ikan cantik yang ada di dalamnya. Loh, ikan apa ini kok cantik sekali? Sejak kapan suamiku memelihara ikan di sini? Yatmi yang tak menaruh curiga sedikit pun, dan kebetulan hari itu ia sedang ingin memakan ikan. Tanpa ragu ia mengeluarkan ikan itu dari sana dan hendak memasaknya. Dan benar saja, setelah ia selesai membersihkan rumah, ia segera memotong ikan itu dan langsung memasaknya. Tidak ada hal yang aneh pada saat itu. Yatmi merasa ikan itu seperti ikan pada umumnya. Prapto sama sekali tidak tahu akan hal ini. Ia masih sibuk dengan aktivitasnya di ladang. Di sore hari ketika Prapto pulang dari berladang dan setelah selesai membersihkan diri, ia merasa agak heran ketika melihat istrinya menyajikan masakan ikan untuk makan malam mereka. Loh, ikan dari mana ini? Bukannya kita sudah tak memiliki ikan? Oh, ini ikan yang kamu pelihara itu, Kang? Apa? Kamu tidak salah ngomong kan? Ini ikan yang ada di gentong belakang rumah. Memangnya kenapa, Kang? Aduh, gimana ya? Sebaiknya aku kasih tahu istriku atau tidak? Ya sudahlah. Semoga saja tidak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman ikan itu warnanya cantik. Beneran tidak apa-apa, Kang? Akan tidak marah, kan? Aku pikir Akang masih bisa cari lagi di sungai. Makanya ikan itu aku masak. Maafin aku ya, Kang. Ya sudah, tak apa-apa. Besok akan cari lagi di sungai. Prapto ternyata tetap kekeh tidak memberitahukan kepada istrinya tentang ikan itu yang sebenarnya. Ia tak ingin istrinya menjadi panik dan khawatir atas apa yang telah dilakukannya. Prapto hanya bisa berharap semoga tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka dan anak yang masih dalam kandungan istrinya. Tapi sejak kapan Akang memelihara ikan itu di sana? Akang kok tidak pernah ngasih tahu aku? Ya, sejak aku mancing di sungai waktu itu. Aku pikir kamu tidak suka pelihara ikan. Tapi kalau Akang bilang kan aku tidak mungkin berani memasaknya, Kang. Sudah tidak apa-apa, lupakan saja. Jangan marah ya, Kang. Aku kan tidak tahu. Mana mungkin aku marah padamu cuma karena hal sepele seperti ini. Di tengah malam ketika Prapto sedang tidur dengan pulas, tiba-tiba saja Yatmi terbangun dengan wajah yang tampak ketakutan. Ia sepertinya mengalami mimpi buruk, namun tidak berani membangunkan suaminya. Pagi harinya pun Yatmi tetap tidak mengatakan apapun kepada suaminya tentang apa yang semalam ia alami ketika tidur. Namun dikarenakan ia selalu mengalami mimpi buruk hampir setiap malam, akhirnya Yatmi pun memberanikan diri untuk menceritakannya kepada suaminya. Ia khawatir mimpi itu sebagai sebuah pertanda untuknya. Kang, beberapa hari ini aku selalu mimpi buruk. Tapi anehnya mimpinya selalu sama. Aku takut itu sebagai pertanda buat kita. Benarkah? Memangnya seperti apa mimpinya? Aku mimpi anak kita nanti memiliki sisik seperti ikan. Kamu yakin mimpimu benar seperti itu? Benar, Kang. Bahkan aku sering mimpi didatangi sosok wanita cantik. Dia juga mengatakan kalau anak kita nanti memiliki sisik. Apa? Wanita cantik? Iya, Kang. Apa ini ada hubungannya dengan ikan yang kita makan waktu itu, Kang? Mana ada seperti itu. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Tapi aku takut kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, Kang. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Kamu tidak usah memikirkan hal-hal aneh seperti itu. Lebih baik jaga kesehatanmu, sebentar lagi kan kamu akan melahirkan. Iya, Kang. Semoga saja tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, aku juga berharap demikian. Prapto yang mendengar cerita istrinya itu pun sebenarnya juga sempat merasa panik dan khawatir, namun ia sebisa mungkin tetap terlihat tenang dan berusaha menenangkan istrinya tersebut. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari kelahiran anak yang telah mereka nantikan. Namun ternyata, apa yang ada dalam mimpi Yatmi selama ini benar-benar terjadi. Prapto dibuat dia membisu menyaksikan anak pertamanya itu. Bayi itu benar memiliki sisik seperti ikan, persis seperti apa yang diceritakan istrinya sebelumnya. Yatmi pun merasa sangat berat menerima kenyataan itu. Namun dikarenakan bayi itu lahir dari rahimnya, Yatmi pun berusaha bisa menerimanya dan tetap akan menyayangi dan membesarkan anak kandungnya, walau anaknya memiliki fisik seperti ikan. Prapto pun demikian, ia berjanji tetap akan menyayangi anaknya tersebut dengan sepenuh hati. Prapto dan Yatmi akhirnya sepakat memberikan nama anak pertama mereka dengan nama Kumbolo. Singkat cerita, ketika Kumbolo telah menjadi seorang pemuda dewasa, malam itu Yatmi lagi-lagi mimpi bertemu seorang wanita cantik. Wanita ini sama dengan wanita yang dulu sering muncul dalam mimpinya.
wanita itu mengatakan kepada Yatmi bahwa anaknya harus bisa menemukan sebuah mutiara pelangi di puncak Mahameru jika ingin terlepas dari kutukannya. Yatmi pun kemudian menceritakan mimpinya tersebut kepada suaminya dan meminta kepada anaknya untuk mencari mutiara pelangi itu. Kang, semalam aku bermimpi didatangi sosok perempuan cantik itu lagi. Benarkah? Untuk apa lagi dia mendatangimu? Benar, Kang. Dia bilang kalau anak kita bisa terlepas dari kutukannya. Tapi Kumbolo harus bisa menemukan sebuah mutiara pelangi di puncak Mahameru. Bagaimana menurutmu, Kang? Apakah kita harus mengikuti perkataannya? Kalau begitu aku harus memberitahu Kumbolo. Tidak ada salahnya kita ikuti apa yang dia katakan itu. Siapa tahu saja Kumbolo benar bisa lepas dari kutukan itu. Ya sudah, kalau begitu, Kang. Nanti Akang bilang kalau dia sudah kembali dari ladang. Baiklah, semoga saja dia tidak keberatan untuk mencari mutiara pelangi itu. Benar, Kang. Semoga saja dia bisa menemukannya dan kutukan itu hilang. Ya, kita berdoa saja untuk anak kita. Setelah mencoba membicarakannya, akhirnya mereka sepakat untuk menuruti perkataan wanita misterius itu. Prapto kemudian mengatakan hal itu kepada Kumbolo saat ia baru saja pulang dari berladang. Kumbolo yang mendengar perkataan ayahnya dengan senang hati akan melakukannya. Ia juga berharap sisik-sisik itu hilang dari tubuhnya dan menjadi manusia normal seperti manusia pada umumnya. Di pagi hari Kumbolo pun segera meninggalkan kedua orang tuanya dan pergi menuju puncak Mahameru untuk mencari sebuah mutiara pelangi seperti yang dikatakan ayahnya. Sesampainya di puncak Mahameru, Kumbolo segera duduk bersemedi untuk mendapatkan petunjuk. Di dalam semedinya, Kumbolo didatangi sosok wanita cantik yang sering muncul dalam mimpi ibunya. Wanita itu mengatakan kepada Kumbolo bahwa ia harus menuruni sebuah lembah dan mencari mutiara pelangi itu di sana. Anak muda, akulah yang telah mengutukmu. Ayahmu telah mengingkari syarat yang kuberikan padanya. Dan inilah akibat yang harus kalian terima. Pergilah ke dasar lembah dan carilah mutiara pelangi itu di sana. Jika kau bisa menemukannya, maka kau akan terlepas dari kutukan itu. Mendengar perkataan wanita itu, Kumbolo segera bangun dari semedinya dan pergi menuju lembah yang dimaksud. Sesampainya ia di dasar lembah, Kumbolo dengan mudah dapat segera menemukan mutiara pelangi itu. Namun tak lama setelah mutiara pelangi itu ia bawa, tiba-tiba saja tanah yang ia pijak runtuh dan menelan tubuhnya. Dari reruntuhan tanah itu jugalah kemudian muncul air yang begitu deras. Air itu terus mengalir hingga lembah itu penuh, dan sejak itulah lembah itu berubah menjadi sebuah telaga, yang kemudian masyarakat memberinya nama Ranu Kumbolo. Selain kecantikan Danau Ranu Kumbolo, tak jauh dari sana juga terdapat bukit yang disebut-sebut dengan Tanjakan Cinta. Konon siapapun yang dapat menaiki tanjakan ini tanpa menoleh ke belakang dan sembari memikirkan seseorang yang dicintainya, maka ia akan menjalani hubungan itu dengan bahagia. Namun hal ini tentunya tidak mudah dilakukan, karena dari tanjakan itulah Danau Ranu Kumbolo semakin terlihat menakjubkan. Maka dari itu tidak sedikit dari para pendaki yang gagal di tanjakan ini dan selalu menyempatkan untuk menoleh dan menikmati pemandangan yang ada di belakangnya, yang tak lain adalah pemandangan menakjubkan Danau Ranu Kumbolo. Terima kasih telah menonton video dari Legenda Indonesia. Dukung kami dengan like, subscribe, dan share, karena ini bukan hanya sekedar cerita dan legenda, tapi tentang siapa kita